di bulan Februari justru biaya pendidikan sempat naik 0,14%, bahkan masuk dalam 10 kabupaten kota di Indonesia dengan inflasi pendidikan tertinggi. Lalu bagaimana upaya pemerintah daerah menekan laju inflasi yang tinggi ini? Nah, inilah yang saya kira ada beberapa jenis inflasi yang bisa dikontrol oleh lokal government atau kami-kami di daerah, ada juga yang kami tidak bisa kontrol, misalnya tiket pesawat, dan termasuk biaya pendidikan. Pendidikan ini kan ada standarnya, nah sehingga saya kira termasuk pernah satu saat adalah inflasi asisten rumah tangga. Nah sebenarnya ini tanda-tanda inflasi baik ya, asisten rumah tangga, berarti ada kebutuhan kesejahteraan yang meningkat, yang kemudian kebutuhan asisten rumah tangga menjadi meningkat. Begitupun dengan orang ingin bepergian, kemudian tiketnya akhirnya jadi mahal karena demand-nya yang tinggi. Nah khusus pendidikan, nah ini juga sudah menjadi isu nasional. Bagi kami sebenarnya persoalan perguruan tinggi itu secara otorisasi itu bukan otorisasi kami, karena otorisasi kami hanya pada SD dan SMP. Nah inilah kesulitannya. Kami bisa intervensi, kami cukup PAD yang cukup baik, kita punya BTT yang bisa mengintervensi ini, tapi persoalannya bukan otoritasnya bukan pada pemerintah kota, tapi otorisasinya pada pemerintah pusat, khusus untuk perguruan tinggi. Baik, lalu seperti apa cara local government mungkin di Makassar untuk bisa mungkin mendekati industri pendidikan untuk bisa bekerja sama? Ya, jadi saya kira walaupun seperti itu otorisasinya tidak pada kami, tapi secara keruangan di mana para kampus-kampus perguruan tinggi ini berada pada wilayah Kota Makassar, tentunya dengan komunikasi yang baik, dan tentunya kita tidak ingin komersialisasi pendidikan begitu dominan. Tentunya ada hal-hal yang strategis nasionalisme kita, di mana satu hal yang memang menjadi tugas kita bersama mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sehingga amanah-amanah undang-undang dasar ini menjadi dasar kita untuk harus berkomunikasi dengan baik dan tentunya dalam bentuk keterjangkauan UKT ini atau biaya pendidikan ini yang bisa terjangkau. Nah sehingga hak orang semua untuk mendapatkan pendidikan itu betul-betul teraksesibilisasi dengan baik gitu. Apakah ada target khusus untuk bisa menurunkan inflasi pendidikan ini? Kalau khusus untuk pendidikan SD dan SMP itu kami betul-betul on control dengan baik. Kami tidak pernah ada keributan dalam PPDB kami, karena kami punya visi misi semua harus sekolah, ya semua anak harus sekolah. Nah sehingga anak-anak yang tidak terjaring PPDB kita carikan solusi untuk sekolah. Bahkan anak-anak yang tidak sekolah kami buru ya di lingkungannya masing-masing untuk harus disekolahkan. Kalau itu menyangkut SMP dan SD, karena itu otorisasi kami dalam amanah undang-undang. Nah, kalau tentang perguruan tinggi dan kalau SMA kan tentunya provinsi. Kalau perguruan tinggi ya kita perlu diskusi-diskusi atau membahas ini dengan kampus-kampus yang ada, karena otorisasinya juga pada wilayah yang berbeda. Baik, kita beralih ke sektor manufaktur. Kita tahu gelombang PHK ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di manufaktur khususnya tekstil. Bahkan sudah banyak pabrik yang gulung tikar. Apakah ini juga dirasakan di Makassar? Makassar tidak punya industri tekstil yang besar, rata-rata cuma UMKM, ya cuma SMI aja. Tapi di sini banyak industri maritim, industri produk maritim, ya ikan, ekspor udang, dan beberapa industri-industri pengolahan yang tidak berat, ya jadi light industry di Makassar. Nah yang berat-berat itu ada di luar Makassar, seperti smelter, industri logam, baja itu di luar Makassar. Nah sehingga saya kira khusus untuk konteks tekstil itu tidak terlalu terasa di Makassar. Baik, bagaimana dengan sektor-sektor lainnya? Seperti apa kondisi saat ini untuk industri yang berada di Makassar?
Khusus untuk sektor investasi, ya bukan non industri, telekomunikasi ada menempati urutan yang paling diminati, ya juga beberapa infrastruktur, ya kemudian properti, ya kemudian pergudangan ya karena kita memang punya positioning untuk logistik, ya, dan pergudangan adalah salah satu wilayah investasi properti yang sangat diminati di Kota Makassar. Kalau industri, rata-rata semua industri yang ringan, industri like industri pengepakan, industri pengolahan rumput laut, ya. Jadi rata-rata bukan dalam industri yang skala besar.